Halo, selamat siang saudara. Menemani aktivitas Anda di siang hari ini, Lintas Berita kembali hadir dengan informasi aktual tajam terpercaya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Nadia Syahda, inilah Lintas Berita. Pemerintah menerapkan aturan baru terkait penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2021. PPDB yang dilakukan secara daring ini menyebabkan wali murid mengeluh karena belum adanya kesiapan baik dari sistem maupun pemahaman wali murid akan PPDB online 2021. Penerimaan peserta didik baru tahun 2021 ini menjadi kendala bagi wali murid untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tujuan. Hal tersebut disebabkan kegagalan server pada saat memasukkan data peserta didik ke dalam sistem. Wali murid merasa kesal karena menurut mereka PPDB yang dilakukan secara daring ini terdapat banyak kendala. Dan juga tidak sedikit wali murid yang belum memahami sistem PPDB yang dilakukan secara daring ini. Di PPDB tahun 2021 adalah kebanyakan orang tua yang gagal teknologi atau terkena gaptek. Alhamdulillah ada bantuan dari sekolah untuk membantu cara pendaftaran di sekolah melalui WA, melalui kita datang ke sekolah. Alhamdulillah ada. Saran untuk PPDB tahun 2021? Saran untuk PPDB di tahun 2021 adalah harus sering melakukan sosialisasi ke masyarakat, khususnya ke orang tua murid untuk pendaftaran baru. Penyelenggaraan peserta didik baru tahun 2021 ini menjadi masalah di tengah masyarakat, terutama wali murid yang masih gagap teknologi. Server PPDB daring Jakarta yang sempat bermasalah menjadi permasalahan yang serius untuk ditangani dan dievaluasi pemerintah. Menurut masyarakat, pemerintah masih kurang melakukan sosialisasi untuk mengenalkan sistem penerimaan peserta didik baru ini. Seputar tahun ajaran baru di tengah pandemi, pesantren di berbagai daerah melakukan pendaftaran penerimaan santri baru dengan menggunakan sistem online. Seperti halnya pesantren Putra Asy-Syafi'iyah di Pondok Gede Kota Bekasi yang turut melakukan sistem penerimaan santri baru secara online. Dan di Tegal, Jawa Tengah, saudara, para siswi sekolah dasar menjalani ujian akhir sekolah dengan sistem daring dan luring karena masih adanya penambahan kasus COVID-19. Pesantren Putra Asy-Syafi'iyah yang terletak di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, pesantren ini dipimpin oleh Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Pesantren yang ada di Kota Bekasi ini membuka pendaftaran penerimaan santri baru untuk Madrasah Diniyah, SMP Islam Asy-Syafi'iyah 04 dan SMA Islam Asy-Syafi'iyah 02. Seperti hal yang dikatakan salah seorang guru yang mengajar di pesantren Putra Asy-Syafi'iyah ini. Saya dengan Pak Jayanuddin. Saya sebagai salah seorang guru dari Madrasah Diniyah Pesantren Putra Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin. Untuk tata cara pendaftaran murid baru santri Pesantren Putra Asy-Syafi'iyah pada tahun ini ada dua macam. Yang pertama bisa secara langsung atau offline, bisa datang, bisa bertemu dengan panitia penerimaan murid baru. Berkaitan dengan masuk tahun ajaran baru pada tahun ini ada dua kemungkinan. Harapan kami sebagai salah seorang guru di Madrasah Pesantren Putra Asy-Syafi'iyah ini, harapan kami bisa tatap muka dan insya Allah kami sudah menyiapkan tata aturan prokesnya. Pesantren yang memiliki fasilitas seperti asrama santri, aula, lapangan, dan masih banyak fasilitas lainnya. Pesantren ini juga nantinya menyiapkan protokol kesehatan seperti hand sanitizer ataupun protokol kesehatan lainnya untuk santri. Dari Bekasi, Fikri Faiz dan Akmal Fauzan, Lintas Berita. Saudara, pembelajaran daring yang dilakukan sejak awal tahun 2020 lalu menyimpan berbagai polemik. Di dalam pengaplikasiannya terdapat berbagai kendala yang dirasakan oleh para orang tua.
Apa saja kendala tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Selama 1 tahun lebih, kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah diberhentikan lantaran adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Para siswa sekolah dasar melakukan pembelajaran dengan media daring sebagai media pembelajaran alternatif. Namun, dalam pengaplikasiannya, pembelajaran daring menurut orang tua dan juga siswa dinilai kurang efektif, lantaran terdapat suatu kendala-kendala di dalamnya. Pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 yang menjadikan pergerakan atau mobilitas masyarakat Indonesia terhambat. Contohnya dalam bidang pendidikan, di mana sekarang para siswa-siswi dituntut untuk melakukan pembelajaran daring. Dalam pelaksanaannya terdapat suatu kendala yaitu kurangnya pemahaman yang diberikan dalam pembelajaran daring yang membuat siswa sekolah dasar banyak kurang mengerti terkait materi yang diajarkan gurunya. Tak hanya itu, wali murid atau orang tua siswa pun banyak yang mengeluh terkait biaya yang dikeluarkan dalam pembelajaran daring ini. Kendala-kendala yang terjadi saat pembelajaran online itu apa aja, Bu? Ya, kita ya cara ngajarinya juga susah. Terus kalau kita nggak punya paket data, sekarang juga susah. Terus solusi dari masalah ini yang diharapkan apa, Bu? Ya kita yang artinya diharapkan dari pemerintah ya dapat bantuan paket data, begitu. Itu. Iya. Untuk mengatasi masalah yang ada pada pembelajaran daring ini, orang tua murid mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah seperti memberikan paket data gratis agar dapat meringankan beban pengeluaran dari para orang tua murid. Memasuki ujian akhir sekolah, puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri Kaliwadas 01, Desa Kaliwadas, Kecamatan Adiweren, Kabupaten Tegal, dilaksanakan secara daring karena masih ada peningkatan kasus COVID-19 di daerah tersebut. Namun, untuk mendapatkan soal ujian, mereka harus pergi ke sekolah yang kemudian dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada esok harinya. Dalam surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 disebutkan bahwa ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan, sehingga ujian nasional dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk meminimalisir adanya penyebaran virus tersebut, pihak sekolah pun masih melakukan sistem pembelajaran daring dan luring kepada siswa. Menurut adik-adik nih, sekolah itu enakan online atau offline? Offline. Terus tugasnya banyak nggak kalau selama ini sekolah online? Banyak. Terus pelajarannya mudah dipahami apa enggak? Sulit. Menurut Ibu nih, bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini? Sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah Iya, ini sudah cukup bagus ya. Iya. Cuma karena sekarang kan sedang masa pandemi, jadi kita belajar secara tatap mukanya belum secara optimal. Batasannya karena yang pertama anak-anak sini teknologi kan belum begitu menguasai ya. Iya, jadi walaupun misalkan gurunya menguasai teknologi, tapi siswanya kan belum begitu. Kendalanya juga HP juga. Ada beberapa siswa yang tidak punya HP, akhirnya tidak bisa mengikuti pembelajaran. Berarti kendalanya lebih ke Teknologinya, betul. Ditetapkan menjadi zona hijau, pasar mingguan kembali dibuka. Selengkapnya hanya di Lintas Berita. Ketika kamu bosan, tapi ada yang beri semangat, everything is a piece of cake. Bersama Blue Band, yuk kita bikin kue. Wah, kue juga. Saudara, di Nagari Paninggahan Solok, Sumatera Barat, setelah ditetapkan menjadi kawasan zona hijau, pasar mingguan akhirnya kembali dibuka. Kamis pagi, pasar mingguan diserbu pembeli untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan tetap menaati protokol kesehatan.
Kamis pagi, pasar mingguan yang ada sekali dalam seminggu terletak di Nagari Paninggahan, Solo, Sumatera Barat, ramai pembeli. Sejumlah pedagang dan pembeli tampak memadati pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Berbelanja ke pasar menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Setelah Nagari Paninggahan menjadi salah satu daerah yang sudah zona hijau dan bisa menjalani aktivitas normal seperti biasanya. Para pedagang sayur mulai kembali menjajakan dagangannya setelah sempat sepi untuk beberapa minggu akibat pandemi COVID-19. Meski telah ditetapkan sebagai zona hijau, pemerintah tetap menghimbau melaksanakan protokol kesehatan. Walaupun sejumlah tempat sempat ditutup saat pandemi, pasar merupakan tempat yang diperbolehkan beroperasi karena untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap hari. Meski sempat berada pada zona kuning, pemerintah setempat tidak menutup pasar seperti tempat wisata dan pusat perbelanjaan lainnya karena pasar tradisional merupakan tempat yang harus dan ada beroperasi karena tuntutan kebutuhan sehari-hari. Dari Sumatera Barat kita beralih ke Jawa Timur, saudara. Beberapa tempat pariwisata kini mulai ramai dipadati oleh pengunjung. Salah satunya di Kayangan Api, Kabupaten Bojonegoro, di mana terdapat api yang tak kunjung padam dengan histori menarik di dalamnya. Kabupaten Bojonegoro adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki pesona alam yang sungguh luar biasa. Namun bukan hanya pesona alam yang menawan, kabupaten ini menyimpan segudang keunikan dan memiliki tempat yang sungguh legendaris. Salah satunya yakni Kayangan Api, tempat unik di Bojonegoro, di mana terdapat api yang tak kunjung padam dan akan selalu abadi. Tempat yang bukan hanya untuk berpariwisata, namun memiliki histori dan legenda di dalamnya, yakni sebagai tempat bersemayamnya Mbah Krios Kusumo atau Mbah Pande, tokoh dari Kerajaan Majapahit. Kayangan Api menjadi tempat favorit warga Bojonegoro untuk berpariwisata saat libur tiba. Iya Mbak, saya asli warga Bojonegoro. Saya kesini bareng keluarga saya dan mematuhi protokol kesehatan. Kenapa saya memilih pariwisata di sini? Karena tempatnya unik dan legendaris di Bojonegoro. Pemerintah mewajibkan kepada pengunjung untuk tetap menaati protokol kesehatan saat berpariwisata. Diharapkan dengan begitu dapat menjaga keamanan dan kenyamanan serta mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Nadia Syahda melaporkan dari Bojonegoro. Masih dari Kabupaten Bojonegoro, saudara, kini sedang viral rumah makan cita rasa alam yang mengangkat menu tak biasa, yakni gubuk kelor Tunjung Wati, Desa Bogo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Tumbuhan kelor yang biasa kita gunakan daunnya untuk sayur, oleh rumah makan ini disulap menjadi sebuah minuman yang sehat dan nikmat. Berikut informasinya untuk Anda. Tumbuhan kelor adalah tumbuhan segudang manfaat. Di dalamnya terdapat kandungan antioksidan yang begitu melimpah sehingga dapat mencegah kanker. Mengandung zat anti peradangan, serta daun kelor dapat pula menurunkan kadar gula darah dan kolesterol dalam tubuh. Rumah makan yang terletak di Desa Bogok, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ini berhasil mengembangkan dan mengolah tumbuhan kelor menjadi minuman dan hidangan yang nikmat, serta pastinya sangat berkhasiat bagi tubuh. Minuman olahan kelor yang diberikan pun bervariatif, lengkap dengan berbagai menu makanannya. Alhamdulillah, di sini nih tempatnya enak, sejuk, teduh, dekat dengan persawahan. Saya berkali-kali kok ke sini. Ternyata setelah saya mencoba, ternyata kelor itu tidak hanya dimasak sebagai makanan saja, tapi bisa dibuat untuk minuman. Dan ternyata minumannya di sini segar sekali. Ada yang namanya teh kelor. Terus ada yang nama es geblok. Es geblok itu adalah kelor yang dicampur dengan melon. Proses pembuatan jus daun kelor cukup dengan menghaluskan daunnya lalu direbus dan dicampur dengan buah lain agar semakin nikmat dan lezat. Dan untuk varian teh cukup dari saringan rebusan daun kelor tersebut. Banyak masyarakat dari dalam dan luar daerah yang tertarik terhadap olahan daun kelor ini.
Gubuk kelor ini juga selain menawarkan olahan yang tidak biasa, juga menawarkan keindahan alam yang membuat taman dan area permainan bagi para pengunjung. Diharapkan dengan hadirnya gubuk kelor ini dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas kesehatan masyarakat. Nadia Syahdah melaporkan dari Bojonegoro. Masih dari Solok, Sumatera Barat, saudara, tempat wisata Mato Aya kembali dibuka. Tempat wisata air asli dari kaki Bukit Junjung Sirih ini memiliki suasana alam yang indah dan menawan. Selengkapnya untuk Anda. Pada awal pandemi COVID-19, tempat wisata ini ditutup sementara oleh pemerintah setempat. Wisata Mato Aya kembali dibuka dan beroperasi setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pengunjung. Setiap hari, masyarakat yang berlibur diminta tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Mato Aya merupakan wisata alam yang sangat terkenal di Nagari Paninggahan, Solok, Sumatera Barat. Kesegaran air yang didapat dari kaki Bukit Junjung Sirih dan keaslian kemudian air ini membuat tempat pemandian umum ini menjadi favorit bagi wisatawan dalam maupun luar daerah. Untuk bisa masuk ke dalam, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp5.000 sebagai uang kebersihan. Ramainya pengunjung yang datang setelah masa new normal ini membangkitkan kembali tempat wisata ini. Mato Aya menjadi salah satu destinasi yang diminati warga karena harganya terjangkau dan akses jalan yang sangat mudah dilalui. Beberapa orang dari luar daerah datang seperti Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Pariaman untuk liburan yang menyenangkan bersama keluarga. Terlihat jelas bahwa wisata Mato Aya menjadi alternatif liburan yang sangat menyenangkan karena suasana alamnya yang masih alami dan dikelilingi banyak pohon, serta airnya yang sangat jernih membuat pengunjung ramai berdatangan setelah tempat wisata ini kembali dibuka. Saudara, selain berita viral tersebut, terdapat pula berita viral dari kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yakni dibukanya Pondok Indah Mall 3 yang dilengkapi dengan lantai kaca transparan. Penasaran bagaimana mal baru kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ada hal baru yang menarik di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selain perumahan elit yang memang terkenal di kawasan ini, adanya pusat pembelanjaan baru yang belum lama ini baru saja dibuka, yaitu Pondok Indah Mall 3 atau disebut dengan PIM 3. Pusat pembelanjaan baru ini adalah pengembangan dari pusat pembelanjaan yang sebelum-sebelumnya, yaitu Pondok Indah Mall 1 dan Pondok Indah Mall 2. Yang berbeda dari sebelumnya adalah adanya lantai kaca transparan yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan di sosial media. Lantai kaca transparan ini menjadi daya tarik yang cukup efektif untuk mengundang masyarakat mengunjungi pusat pembelanjaan baru tersebut. Bisa dilihat di akhir pekan ini banyaknya masyarakat yang mengantri untuk mencoba lantai kaca transparan dan mengambil swafoto. Untuk bisa menikmati lantai kaca tersebut, masyarakat tidak dipungut biaya apapun, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan dan juga peraturan selama menikmati spot yang tersedia. Maksimal hanya 10 orang yang diperbolehkan untuk melewati spot lantai kaca. Lantai kaca transparan ini bisa menjadi salah satu alternatif wisata baru untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga di tengah kota Jakarta dengan tidak harus mengeluarkan biaya, tetapi dihimbau untuk tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Dari Instagram, bagus ya, bagus dan menantang sih sebenarnya ya, karena ini kan bawa anak-anak. Ya, jadi ngelatih anak-anak biar nggak takut juga sih, bagus sih. Ibu kesini sama keluarga juga ya? Sama keluarga. Berarti menjadi salah satu tempat alternatif buat rekreasi buat keluarga. Pemerintah telah memperbolehkan dilakukannya aktivitas sholat Jumat berjamaah di masjid. Sesaat lagi hanya di Lintas Berita. Sekarang kamu nggak perlu cemas. Dimsum Nabila 99 ada yang baru. Frozen dingin, enak dijamin. Gak perlu ribet, panasin aja biar cepet. Kuahnya kental, rasanya bukan abal-abal.
Suka pedas? Tambahkan aja bon cabe. Berani diadu deh, nikmat rasanya. Perpaduan daging yang empuk bikin lidah mau lagi, dan lagi. Kamu harus coba. Dimsum Nabila 99, rasa nikmat, harga murah. Di masa new normal ini, pemerintah telah memperbolehkan dilakukannya aktivitas sholat Jumat berjamaah di masjid, di mana aktivitas tersebut harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya di Masjid Az-Zahra Geraha Bintaro, Tangerang, Banten, yang melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan tetap menaati protokol kesehatan. Beginilah kondisi suasana sholat Jumat berjamaah yang dilaksanakan di Masjid Az-Zahra Geraha Bintaro, Tangerang, Banten. Terdapat bapak-bapak dan remaja pria yang ingin melakukan ibadah sholat Jumat berjamaah yang dimana saat ini berada di masa new normal pandemi COVID-19. Banyak yang datang ke masjid ini dengan menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki dari rumah. Dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat berjamaah di masa pandemi seperti ini, Masjid Az-Zahra yang berada di Geraha Raya Bintaro, Tangerang, Banten tetap mematuhi dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Misal contohnya seperti pengecekan suhu saat sebelum masuk ke dalam masjid dan juga menyediakan tempat cuci tangan untuk para jemaah serta tidak lupa menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika sedang berada di kawasan Masjid Az-Zahra. Dalam pelaksanaan sholat Jumat berjamaah, terdapat juga pemberian jarak 1 meter dalam saf sholat untuk meminimalisir terpaparnya virus COVID-19 dan para warga juga dihimbau untuk berwudu dari rumah serta membawa sajadah dari rumah masing-masing dalam melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dalam fatwa nomor 31 tahun 2020, sholat diatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Fatwa tersebut menjelaskan dalam sholat berjamaah, meluruskan dan merapatkan saf merupakan keutamaan serta kesempurnaan berjamaah. Sholat berjamaah dengan saf yang tidak lurus dan tidak rapat hukumnya tetap sah, hanya saja keutamaan dan kesempurnaan jamaah akan hilang, tetapi untuk mencegah penularan COVID-19, penerapan pembatasan fisik dan sholat berjamaah hukumnya boleh. Dalam hal ini, sholat tetap sah dan keutamaan sholat berjamaah tidak hilang, karena tersebut sebagai hajat syariah. Saudara, menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga sangatlah penting dilakukan. Di Bekasi, tepatnya di lapangan Pondok Gede, masyarakat antusias melakukan aktivitas olahraga dengan tetap menaati protokol kesehatan. Lokasi lapangan Pondok Gede yang terletak di samping kantor Kecamatan Pondok Gede dan lapangan ini dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Bekasi. Terlihat banyak masyarakat di daerah Bekasi dan sekitarnya sering melakukan aktivitas olahraga di lapangan Pondok Gede Bekasi ini. Dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, ramai melakukan aktivitas olahraga di tempat ini. Selain itu, di tengah pandemi seperti ini, masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga tetap diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak. Masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga di lapangan Pondok Gede Bekasi ini masih menyadari akan pentingnya protokol kesehatan. Protokol kesehatan di sini cukup baik ya, masyarakat di sini juga teratur, selalu memakai masker dan juga masyarakat di sini menyadari akan pentingnya protokol kesehatan dan juga di sini disediakan hand sanitizer. Tentunya masyarakat yang ingin melakukan aktivitas olahraga harus selalu menjaga jarak dan tidak lupa menggunakan masker serta mencuci tangan. Dalam berolahraga, jangan sampai dijadikan alasan untuk berkumpul tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Jangan sampai kita pulang membawa penyakit, padahal tujuan berolahraga adalah untuk menyehatkan badan. Dari Bekasi, Fikri Faiz dan Rifki Mulyana, Lintas Berita. Seputar dunia olahraga, saudara, olahraga pencaksilat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang telah tersebar di berbagai daerah. Salah satunya di Tangerang, Banten, perguruan pencaksilat Baba Kunyun. Berikut liputannya untuk Anda. Pencaksilat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara.
Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura, Filipina Selatan dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Di Indonesia, pencaksilat memiliki beberapa cabang perguruan pencaksilat, salah satunya perguruan pencaksilat Bab Kunyun. Seni bela diri silat sikun merupakan salah satu aliran pencaksilat yang tersebar di Indonesia. Nah, kali ini kami mencoba untuk mendatangi aliran pencaksilat sikun yang berada di Pondok Bahar, Tangerang, Banten. Nah, jadi silat ini adalah silat yang dimana silat asli dari Betawi yang terlahir di Pondok Bahar. Silat sikun ini digurui besar oleh Kong Turi, almarhum Kong Turi, dan Kong Turi memiliki 2 murid, yaitu Baba Kunyun dan Baba Madin. Nah, yang saya ingin menjelaskan adalah kenapa dinamakan pukul sikun. Apa itu pukul sikun? Nah, sikun itu ini namanya dengan pukul sikun. Adanya di sikun. Itu yang menjadi asal muasal nama daripada pukul sikun. Baba Kunyun merupakan pencetus lahirnya silat sikun, yang dimana perguruan silat ini sudah mulai ada pada masa penjajahan Belanda dan baru secara resmi didirikan pada tahun 2012. Silat ini sudah resmi yang tergabung dalam Astrabi, Asosiasi Tradisi Betawi Indonesia. Selain untuk mentradisikan kebudayaan Betawi, silat bela diri sikun ini memiliki juga tujuan sebagai alat untuk melakukan bela diri ketika kondisi seseorang sedang terancam. Untuk saat ini, pencaksilat Baba Kunyun dikepali oleh salah satu keturunan dari pencaksilat ini, yaitu Babeh Topik. Disulap menjadi kolam ikan, selokan di Pamulang ramai menjadi pusat perhatian. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Lintas Berita. Hadiah super dari Panin Super Bonanza 4 miliar tiap bulan. Ayo, wujudkan apapun impian Anda. Panin Bank selalu untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Berita. Saudara, saluran air yang berada di perumahan Pamulang, Tangerang Selatan disulap menjadi kolam ikan hias. Kreativitas warga ini muncul akibat adanya PSBB di masa pandemi. Tak sebatas hiburan, kolam ikan hias ini juga bernilai ekonomis. Saluran air yang berada di perumahan Pamulang, Tangerang Selatan ini disulap menjadi kolam ikan hias untuk menarik perhatian masyarakat. Kali kecil sepanjang 500 meter ini viral lantaran berisikan bermacam ribuan ikan warna-warni. Kreativitas warga muncul akibat adanya PSBB di masa pandemi. Untuk pemeliharaan ikan, warga memberikan sisa olahan makanan yang ada. Tak sebatas hiburan, budidaya ikan juga bernilai ekonomis karena warga dapat membeli di bak penampungan ikan pengelola. Dia merasa terbantu dengan adanya pemeliharaan ikan di sepanjang Kali Puri Pamulang kurang lebih 500 meter. Terus kita kalau beli di sini penampungan, tetap dari sana ke taruh sini dulu. Mereka pada di rumah, tidak ada aktivitas gitu kan. Akhirnya terpetiklah untuk memanfaatkan aliran sungai ini, diberdayakan sungai ini, mau ditanam ikan, dipelihara ikan. Selain mempercantik lingkungan, ikan yang hidup di saluran air dapat mengurangi pencemaran limbah rumah tangga. Dengan kreativitas warga,
Pemanfaatan lahan terbatas ini bisa menjadi hiburan dan memiliki nilai ekonomis bagi warga. Selain itu, warga tidak perlu jauh-jauh lagi keluar rumah untuk mendapatkan hiburan seperti ini. Dan saudara, usai sudah jumpa kita di Lintas Berita kali ini, mewakili redaksi yang bertugas, saya Nadia Syahda pamit, selalu jaga kesehatan. Salam DTV.